Sementara itu pemirsa, Toyota Motor Corporation memperkirakan akan mengalami kerugian sebesar 180 miliar yen atau sekitar 21,5 triliun rupiah hanya dalam 2 bulan pertama akibat tarif otomotif yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, maksud kami, Donald Trump. Iya, pemirsa, prediksi ini disampaikan untuk mencerminkan kekhawatiran mendalam terhadap ketidakpastian kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah pengaruh politik yang terus berubah. Toyota Motor Corporation, produsen mobil terbesar di dunia berdasarkan volume penjualan, diperkirakan akan mengalami kerugian sebesar 180 miliar yen atau sekitar 21,5 triliun rupiah hanya dalam 2 bulan pertama akibat tarif otomotif yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Prediksi ini disampaikan untuk mencerminkan kekhawatiran mendalam terhadap ketidakpastian kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah pengaruh politik yang terus berubah. Toyota mencatatkan laba tahunan tertinggi dalam sejarah perusahaan pada tahun fiskal sebelumnya. Namun untuk tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2026, perusahaan memperkirakan penurunan laba operasional sekitar 20%. Total laba operasional diperkirakan turun menjadi 3,8 triliun yen dibandingkan dengan 4,8 triliun yen pada tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh kombinasi antara dampak langsung tarif ekspor impor dan volatilitas nilai tukar mata uang asing yang menurut Toyota akan menimbulkan dampak negatif hingga 745 miliar yen terhadap laporan keuangan tahun ini. Dalam pernyataannya, CEO Toyota Koji Sato menegaskan bahwa nasib tarif otomotif di masa mendatang bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan oleh perusahaan. Ketidakpastian geopolitik dan kebijakan perdagangan Amerika Serikat menciptakan iklim bisnis yang tidak stabil bagi produsen otomotif global, terutama yang memiliki pangsa pasar signifikan di Amerika Utara. Fluktuasi nilai tukar, khususnya pelemahan dolar Amerika Serikat, turut menjadi faktor utama yang mempengaruhi proyeksi laba Toyota. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, Rosalin, sebelum mengakhiri kebersamaan di pagi hari ini, kita akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan. Pasca pembukaan, penguatan masih terus berlanjut di 1,61%, masih bertahan di 6.943, intraday hari ini di 6.953. Iya, kemudian ada top gainers datang dari BBRI, BMRI, BBCA, BBNI, ASII, ADRO, kemudian juga MBMA, TPIA, PTRO, dan AADI. Sementara losers datang dari ANTM, PNLF, MDKA, PNBN, DKFT, kemudian Harta, dan SMRA. Sementara itu dari sektoral, pemirsa, penguatan dipimpin oleh transportasi di kenaikan 2,05%, kemudian energi menyusul 1,69%, dan finance atau keuangan ini menyusul dengan penguatan 1,59%. Tampaknya seluruh sektor masih menguat pada pembukaan perdagangan pagi hari ini. Ya, dan kita sama-sama berharap indeks harga saham gabungan kembali menembus level 7.000. Iya, baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz, dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan tetap berbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, You Trust World, yang Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa saksikan program Free Session Closing yang akan tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham, saya Rosalin Chiu. Dan saya David San Oval. Sampai jumpa.